Teman-teman mungkin pernah dengar kasus channel para YouTuber yang kena hack, jadi channel mereka itu berubah nama dan melakukan lip serving tentang Bitcoin. Jadi kasus ini kemarin memang sempat ramai banget ya, karena banyak banget channel para YouTuber yang kena hack kayak gini. Nah, kebanyakan kalau saya lihat channel mereka ini kena hack itu gara-gara mereka itu mendownload atau nginstal sebuah file yang dikirimin sama seseorang yang akunnya adalah sponsor dan ternyata ini adalah sponsor palsu. Ya, saya pun kemarin juga hampir kena ya, sedikit lagi kena, tapi untungnya nggak jadi karena saya sempat menemukan ada beberapa kejanggalan dari sponsor palsu ini. Nah, biar channel kalian juga bisa tetap aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah jadi di video kali ini saya akan share gimana sih caranya untuk membedakan antara sponsor asli dan sponsor palsu alias penipuan. Yang pertama, untuk sponsor palsu ini biasanya mereka itu ngirimin tawaran kerjasama itu via email. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, nah jadi seluruh email masuk yang ada di sini, ini semuanya adalah email penipuan atau sponsor palsu. Gimana sih cara bedainnya? Cara bedainnya itu gampang banget. Yang pertama, kalian bisa cek dulu di domain si pengirim email. Jadi kalau misalkan domain si pengirim email itu berbeda dengan domain asli dari brand atau perusahaan yang mereka tawarkan, nah sebaiknya kalian waspada aja. Sebagai contoh, di sini saya dapat tawaran kerjasama dari seseorang yang akunnya dari Canon. Canon, kalau misalkan kita cek di Google, itu domainnya adalah id.canon atau global.canon. Sedangkan si pengirim sponsor tadi, dia menggunakan email atlas.cz, yang dimana ini bukan domain asli dari Canon. Apalagi domain yang dia pakai, ini domain aslinya, saya pun baru pertama kali juga dengar domain atlas.cz kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah beda kayak gini, sebaiknya kalian waspada aja. Yang kedua, biasanya mereka ini akan ngasih harga di awal ya, maksudnya itu harga tawaran untuk kerjasamanya, dan bahkan bisa dibilang harga tawaran kerjasamanya juga gede banget. Sebagai contoh, di sini saya dapat tawaran kerjasama dan katanya mereka berani bayar saya 5.000 sampai 15.000 dolar atau sekitar 70 sampai 200 jutaan untuk satu kali sponsor di channel YouTube saya. Yang dimana ini gede banget. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali dapat sponsor, atau buat kalian yang baru pertama kali terjun ke YouTube, terus tiba-tiba dapat tawaran kerjasama dengan bayaran segede ini, saya rasa kalian mungkin bisa akan tertarik. Ya, saya pun sebenarnya juga tertarik sih kalau ini beneran. Nah, sayangnya ini adalah sponsor palsu. Kenapa? Karena sepengalaman saya, dari sekian banyak sponsor yang pernah saya terima, belum pernah ada satu kali pun sponsor yang ngasih harga di awal. Justru sponsor beneran itu biasanya mereka itu akan nanyain red card atau berapa sih biaya yang mesti mereka keluarin kalau misalkan mereka pengen bersponsor di channel YouTube kita. Jadi sejauh ini ya, saya belum pernah dapat sponsor yang ngasih harga di awal, apalagi harganya ini gede banget gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada keanehan kayak gini ya sebaiknya kalian waspada aja. Yang ketiga, biasanya mereka tuh akan ngarahin kita untuk mendownload sebuah file. Nah, sebagai contoh, nah di sini saya dikirimin sebuah file PDF yang kalau kita buka sebenarnya nggak ada keanehan dari file PDF ini. Cuman setelah kita scroll ke bagian bawah, nah barulah di sini ada keanehan. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mendownload sebuah file dan bahkan filenya pun ada passwordnya. Nah, yang dimana kalau misalkan kita download, terus kita buka filenya tadi, komputer atau laptop kita itu akan secara otomatis terinfeksi virus atau malware, yang dimana tugas virus dan malware ini adalah mencuri data penting dari channel YouTube kita. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan kalian dapat file PDF ya yang dikirimin sama sponsor. Karena beberapa sponsor yang pernah saya terima juga mereka kadang juga ngirimin file PDF. Cuman file PDF yang dikirimin sama sponsor asli itu biasanya isinya kalau nggak perjanjian kerjasama atau instruksi mengenai cara pembuatan videonya. Jadi bukan instruksi untuk mendownload sebuah file, apalagi filenya juga dikasih password. Dan kalaupun misalnya nih kalian memang diharuskan untuk mendownload sebuah file, katakanlah misalnya kalian dapat tawaran kerjasama dari aplikasi atau game yang dimana kita memang diharuskan untuk download filenya ya untuk cobain aplikasi maupun gamenya ini. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, jadi saran saya sebelum kalian buka file yang sudah kalian download, sebaiknya kalian upload dulu file tersebut ke virustotal.com. Nah, jadi VirusTotal ini adalah sebuah website yang bisa kalian pakai untuk men-scan sebuah file dari virus. Nah, hebatnya VirusTotal ini dia tidak hanya menggunakan satu antivirus, tapi banyak antivirus ya, supaya hasil scan-nya juga lebih akurat. Nah, kalau misalkan hasil scan-nya hijau-hijau kayak gini, ya insya Allah file ini bebas dari virus. Tapi kalau misalkan hasil scan-nya ada merah-merahnya kayak gini, nah ini bisa dipastikan 100% file tersebut ada virusnya. Nah, kalau misalkan kayak gini, sebaiknya kalian hapus aja filenya ya, jangan kalian buka, dan kalian hapus juga email si pengirim sponsor palsu tadi. Nah, selanjutnya saya akan kasih tips gimana caranya untuk menghindari ya, supaya kita tidak dikirimin sponsor-sponsor palsu kayak gini. Caranya itu sebenarnya gampang banget, jadi kalian jangan tulis email maupun kontak kalian di deskripsi video YouTube. Kenapa? Karena biasanya ya para scammer atau para hacker ini mereka tuh punya bot yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan deskripsi-deskripsi video yang ada di YouTube.
Nah, jadi dari deskripsi yang sudah mereka kumpulkan, habis itu mereka akan ambil bagian yang ada tulisan emailnya. Email-email tadi mereka kumpulin menjadi sebuah database. Nah, jadi nanti kalau misalkan mereka pengen ngirimin tawaran kerja sama palsu atau penipuan, mereka tinggal kirim aja ke semua emailnya tadi. Makanya kalau misalkan kalian ada nulis email kalian di deskripsi video YouTube, biasanya email kalian itu bakalan masuk ya kayak spam atau email-email yang gak jelas lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian tanya, terus gimana dong Bang kalau misalkan ada yang pengen kerja sama, mereka hubunginnya lewat mana? Nah, sepengalaman saya, untuk sponsor-sponsor ini biasanya mereka itu justru menghubungin kita itu melalui email yang ada di halaman about channel YouTube kita. Dan bahkan di sini kalau misalkan pengen lihat, harus ada verifikasinya juga. Sedangkan untuk email yang saya tulis di deskripsi video, ya sejauh ini saya belum pernah dapat tawaran kerjasama satu kali pun. Dengan kata lain, bisa dibilang email yang kita tulis di deskripsi video itu bisa dibilang gak ada gunanya lah kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya tips dari saya, gimana sih caranya untuk membedakan antara sponsor palsu dan sponsor beneran berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalau misalkan kalian atau mungkin teman kalian ada yang punya pengalaman juga nih seputar sponsor palsu kayak gini, boleh banget nanti kalian ceritain aja di kolom komentar di bawah ya. Barangkali nanti bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lainnya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video YouTube 101 selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.